Al-Ettifaq goda Mason Greenwood dengan gaji selangit. Klub Saudi Pro League, Al-Ettifaq dikabarkan benar-benar serius untuk mendapatkan jasa Mason Greenwood. Sang striker ditawari gaji besar agar ia mau pindah ke Arab Saudi. Greenwood dan Manchester United sudah resmi berpisah. Sang striker dipersilakan mencari klub baru setelah kedua pihak sepakat bahwa sang pemain harus melanjutkan karirnya di luar Old Trafford. Saat ini ada banyak klub yang dilaporkan berebut jasa Greenwood di musim panas ini. Salah satunya adalah Al-Ettifaq yang ditangani Steven Gerrard. Menukil laporan The Sun, Al-Ettifaq benar-benar ingin memenangkan perburuan jasa Mason Greenwood. Mereka siap memberikannya gaji besar agar mau pindah ke Arab Saudi. Laporan itu mengabarkan bahwa Al-Ettifaq sudah menjalin komunikasi dengan Greenwood baru-baru ini. Mereka mengutarakan keinginan mereka untuk merekrut sang penyerang secara permanen. Mereka juga sudah menawari proposal gaji bagi sang striker. Greenwood akan menerima sekitar 10 juta pounds per musim jika ia pindah ke Al-Ettifaq. Klub Saudi Pro League itu cukup optimistis bisa mendapatkan jasa sang pemain. Menurut laporan tersebut, Steven Gerrard sendiri yang menginginkan Greenwood bermain di timnya. Sang pemain dinilai punya talenta yang besar, ia meyakini Greenwood bisa menjadi mesin gol baru bagi timnya. Itulah mengapa ia tidak mau kehilangan kesempatan untuk memboyong sang pemain ke Arab Saudi di musim panas ini. Kalahkan Sheikh Jassim, Sir Jim Ratcliffe buat kejutan akuisisi Manchester United. Proses penjualan klub raksasa Liga Inggris, Manchester United, masih tonjolkan dua kandidat pemilik baru yakni Jim Ratcliffe dan Sheikh Jassim. Sejak November tahun 2022 lalu, keluarga Glazer sebagai pemegang saham mayoritas The Red Devils telah mengumumkan minat mereka untuk mencarikan owner baru bagi salah satu aset terbaik mereka tersebut. Kabarnya Glazer meminta mahar 6 miliar pounds yang mana akan menjadikan takeover ini sebagai yang termahal dalam sejarah jual beli tim olahraga dunia. Menurut info terbaru dari The Sun, kini Sheikh Jassim sudah dekat dengan kemenangan sebagai pemilik baru Manchester United dan pengumuman akan hal ini akan dieksekusi dalam hitungan pekan. Namun bila melihat tren soal rumor terkait, bukan tidak mungkin jika semua itu hanya rumor kosong belaka dan justru Ratcliffe lah yang bakal menjadi juragan baru di sisi merah kota pelabuhan. Berikut ini adalah sejumlah kebijakan yang bisa pendiri perusahaan Ineos tersebut terapkan apabila sukses mengangkangi Sheikh Jassim. Kebanyakan akan bersifat non-teknis mengingat hal itu adalah yang paling bisa cepat dilihat dan dirasakan perubahannya. Salah satu alasan kenapa fans Manchester United sangat menginginkan pergantian pemilik adalah karena keluarga Glazer memperlakukan klub mereka bak sapi perah. Bukannya berinvestasi seperti owner kebanyakan, mereka justru mengambil keuntungan yang diproduksi untuk dimasukkan ke kantong sendiri. Hal ini pun jadi salah satu senjata Ronaldo mengkritik Manchester United ketika ia berusaha pergi pada bursa transfer musim dingin 2023 lalu. Salah satu fasilitas terpenting Manchester United yaitu Old Trafford, jadi sektor yang paling menderita karena minimnya pendanaan untuk perawatannya. Salah satu stadion terbesar di Inggris tersebut di balik histori panjangnya memiliki problem hama tikus yang menginvasi sejumlah sudut, kebocoran atap, hingga sistem toilet yang kerap kali bocor dan berulang kali viral di media sosial. Jim Ratcliffe bisa membenahi semua masalah ini jika nantinya menjadi owner baru Manchester United. Itu bila ia masih punya cukup dana setelah menebus permintaan senilai 6 miliar pounds dari Glazer. Akan tetapi yang akan paling cepat menarik simpati fans adalah aliran dana bursa transfer yang lebih baik. Di bawah Glazer, seringkali Manchester United kesulitan untuk belanja pemain berkualitas karena minimnya uang belanja. Sekalinya bisa belanja mahal, seringkali mereka justru tertipu karena tidak pandai bernegosiasi berujung dengan pembelian pemain jauh di atas harga pasarannya. Ratcliffe dapat mengubah ini semua dengan pengalamannya dalam memegang bisnis maupun tim olahraga lain. Sekali lagi dengan catatan bila ia memang akan menjadi bos anyar Manchester United. Benjamin Pavard batal, calon kuat rekrutan keempat Manchester United bakal tak terduga. Manchester United kemungkinan akan segera mengumumkan pembelian pemain keempatnya di bursa transfer musim panas 2023. Namun bukan bek serba bisa Bayern Munchen Benjamin Pavard yang akan bergabung ke Old Trafford. Setelah Pavard batal, kandidat rekrutan keempat Manchester United di musim panas 2023 adalah penjaga gawang untuk pelapis kiper baru Andre Onana. Posisi kiper kedua perlu diperbaiki manajer Erik ten Hag karena Dean Henderson akan dijual. Manchester United tak berniat menjadikan Tom Heaton kiper kedua karena sudah uzur. Setan Merah berniat mencari kiper baru yang kualitasnya tak terlalu jauh dibandingkan Onana. Manchester United diklaim kini melirik pemain asal Yunani Odysseas Vlachodimos yang bermain di Benfica.
Jurnalis pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan Manchester United sedang mempelajari kemungkinan membajak Odysseas Vlachodimos dari Benfica. Pemain asal Yunani itu merupakan kiper tak tergantikan di Benfica dalam 3 musim terakhir. Andai jadi dibeli Manchester United, Odysseas Vlachodimos akan menorehkan sejarah baru sebagai pemain Yunani pertama yang bergabung ke Old Trafford. Kendala Manchester United ada pada kontrak sang pemain yang masih berlaku sampai 2027, belum diketahui juga apakah Vlachodimos akan bersedia menjadi kiper kedua setelah Onana meski Ten Hag kerap melakukan rotasi di posisi penjaga gawang seperti musim lalu mengingat padatnya jadwal Manchester United. Pemain berusia 21 tahun itu lebih memilih tetap di Urawa Red Diamonds dan kini dipinjamkan selama 1 musim ke klub asal Belgia, Sint-Truiden. Pekan ini, Facundo Pellistri bakal cabut dari Manchester United. Spekulasi masa depan Facundo Pellistri memasuki babak baru. Sang winger dilaporkan sedikit lagi akan meninggalkan Manchester United. Pellistri merupakan salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki Manchester United. Ia resmi menjadi bagian dari Setan Merah sejak ia didatangkan dari Penarol di tahun 2020 silam. Sejauh ini Pellistri masih kesulitan menembus tim utama Manchester United. Kendati ia mulai reguler bermain sebagai pemain cadangan di musim tahun 2023 sampai tahun 2024 ini. Dilansir The Telegraph, Pellistri akan segera berpisah dengan Manchester United. Ia disebut akan bergabung dengan klub baru di pekan ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United dan Pellistri dikabarkan sepakat agar sang pemain dipinjamkan ke klub lain di musim panas ini. Erik ten Hag dikabarkan menyukai pemain asal Uruguay tersebut. Namun ia menilai permainan Pellistri masih belum matang karena kurang jam terbang. Itulah mengapa Ten Hag memutuskan untuk meminjamkan Pellistri ke klub lain agar ia bisa tampil lebih baik lagi. Menurut laporan tersebut, Pellistri kemungkinan besar akan bermain di Premier League pada musim ini. Manchester United saat ini sedang berdiskusi dengan Sheffield United. Klub promosi EPL itu dilaporkan sangat tertarik untuk menjadikan sang winger bagian dari lini serang mereka. Proses pembicaraan ini dilaporkan sudah mencapai tahap lanjut dan kedua tim optimistis bisa mencapai kesepakatan untuk peminjaman ini. Menurut kabar yang beredar, Manchester United akan memperpanjang kontrak Pellistri sebelum meminjamkannya ke klub lain. Langkah ini diambil agar mereka bisa mengamankan masa depan Pellistri. Donny van de Beek kunci Manchester United datangkan Sofyan Amrabat. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano angkat bicara seputar spekulasi transfer Sofyan Amrabat. Ia menyebut bahwa kunci Manchester United mendatangkan sang gelandang ada pada sosok Donny van de Beek. Sejak bursa transfer musim panas 2023 dibuka, nama Amrabat santer dikaitkan dengan Manchester United. Erik ten Hag tertarik untuk merekrut sang gelandang untuk memperkuat lini tengah Setan Merah. Namun hingga saat ini, belum ada tanda-tanda Amrabat akan pindah ke Manchester United. Alhasil mulai muncul rumor-rumor bahwa transfer ini akan gagal terlaksana. Namun Romano menyebut bahwa Manchester United masih mengincar jasa Amrabat. Namun mereka mengalami kesulitan untuk transfer ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United saat ini kekurangan uang untuk mendapatkan jasa Amrabat di musim panas ini. Situasi ini disebabkan Setan Merah menghabiskan banyak uang untuk mendatangkan Rasmus Højlund. Alhasil dana transfer mereka yang tersisa saat ini sangat tipis. Alhasil mereka perlu menjual setidaknya satu pemain lagi agar mereka bisa mendapatkan jasa Amrabat. Menurut laporan tersebut, pemain yang diharapkan bisa dijual untuk membiayai transfer Amrabat adalah Donny van de Beek. Sang gelandang sudah dipastikan tidak masuk dalam rencana Erik ten Hag. Sehingga ia hanya akan jadi pemain surplus di skuad Manchester United saat ini. Jika Van de Beek tidak terjual di musim panas ini, maka kans Manchester United untuk memboyong Amrabat ke Old Trafford bakal gagal. Manchester United sendiri saat ini sedang mencarikan alternatif klub untuk Van de Beek. Awalnya sang gelandang mau dijual ke Real Sociedad, namun karena satu dan dua hal kesepakatan tidak tercapai dengan klub La Liga tersebut. Resmi, Manchester United putuskan berpisah dengan Mason Greenwood. Klub Premier League, Manchester United akhirnya mengumumkan kejelasan masa depan Mason Greenwood. Mereka mengumumkan bahwa mereka sudah sepakat berpisah dengan sang striker. Nama Greenwood jadi topik hangat yang diperbincangkan belakangan ini. Manchester United dilaporkan awalnya berencana mengembalikan Greenwood ke tim utama mereka setelah sang striker terjerat kasus hukum. Tak ayal muncul penolakan besar-besaran untuk keputusan tersebut baik dari internal maupun eksternal tim. Bahkan sejumlah tokoh publik mengancam menarik dukungan mereka dari Manchester United.
Hari ini, Senin, tanggal 21 Agustus tahun 2023, Manchester United resmi mengeluarkan pernyataan terkait masa depan Mason Greenwood. Mereka memastikan bahwa mereka resmi berpisah dengan sang striker. Melalui rilis resmi mereka, Manchester United menyebut bahwa mereka telah merampungkan investigasi internal terkait Mason Greenwood. Hasil investigasi itu menyebutkan bahwa semua kabar yang beredar mengenai Greenwood itu tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataannya. Kasus itu dinilai dibesar-besarkan tanpa sesuai fakta yang ada. Namun Manchester United menyebut dalam rilis mereka bahwa Greenwood tetap mengakui bahwa ia melakukan kesalahan tersebut dan sang pemuda siap untuk bertanggung jawab dengan situasi itu. Rilis tersebut juga menyebutkan bahwa Manchester United dan Greenwood bersepakat untuk berpisah di musim panas ini karena kerjasama kedua pihak tidak bisa dilanjutkan lagi. Semua pihak yang terlibat termasuk Mason Greenwood menyadari sulitnya situasi karirnya di Manchester United. Alhasil pihak klub dan Mason sepakat bahwa lebih baik untuknya untuk pergi dari Old Trafford, tulis pernyataan tersebut. Sekarang kami akan membantu Mason untuk mencapai kesepakatan tersebut, tutup pernyataan tersebut. Menurut gosip yang beredar, Greenwood kemungkinan akan melanjutkan karirnya di luar Inggris. Sejumlah klub Italia dan klub Turki dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang striker.